hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Hadir semua? Hadir. Kami vaksin dulu. Nema? Hadir. David? Hadir. Siapa yang tidak hadir tadi? Andika. Kenapa Andika tidak hadir? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan dapat cepat sehat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Sebelum selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang mau memimpin ke depan. Ayo Tika. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemarin kita belajarnya tentang apa? Belajar Kegemaran. ya tentang kegemaran, macam-macam kegemaran, dan juga ada manfaat kegemaran. Nah, untuk materi kita hari ini masih di tema 8 dengan subtema 3 dan pembelajaran ke-1 tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Untuk materi kita di tema 3, bangga terhadap tempat tinggalku. Tujuannya adalah kalian menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak ya. Terus kalian mempresentasikan hasil pengamatan hubungan antara gaya dan gerak. Terus ketiga, tujuannya kalian menentukan amanat dalam sebuah cerita fiksi. Nah, sekarang silakan kalian keluarkan bukunya, buka buku di halaman 122 ya. Sudah ketemu semua di halaman 122? Oke. Di sana ada pembelajaran ke-1. Di sana ada cerita. Siti dan Lali bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lali bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih bebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memotret
boncengan sepeda. Nah, mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Nah, sepeda pun bisa bergerak maju. Nah, ini adalah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Kira-kira kalian pernah mendorong sepeda? Jadi adanya gaya dan gerak. Bagaimana? Kalau didorong sepedanya berjalan maju. Ya, itu adalah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana kalau contoh yang lain? Kita baca lagi. Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa tiba-tiba di seberang jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Nah, penjual bakso mendorong gerobaknya dan sekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Nah, mereka sepakat untuk makan bakso terlebih dahulu. Nah, setelah itu mereka selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani. Tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Nah, itu Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena didorong ya. Jadi itu adalah contoh hubungan gaya dan gerak terhadap bapak-bapak yang mendorong gerobak bakso tadi. Yang di dalam cerita itu yang gayanya yang mana? Yang gaya dorong, dan geraknya adalah maju ke depan. Tepuk tangan dulu. Sekarang silakan kalian kelompok dulu. Nah, masih ingatkah kamu dengan pembelajaran subtema 1 dan subtema 2? Membahas tentang gaya dan gerak. Nah, untuk melakukan gaya kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini misalnya kita amati aktivitas kita di dalam kelas. Buat laporan dan tulis hasil pengamatan itu yang ada di dalam kelas kita ini. Oke? Ayo. Oke, silakan. Nah, tadi ada teman kita keluar. Silakan kalian amati apa yang terjadi dengan teman kalian keluar tadi. Nah, anak-anak ibu sekalian, tadi apa yang dilakukan Vika? Keluar kelas. Vika membuka pintu. Apa yang terjadi di saat Vika membuka pintu?
terjadi adalah gaya lari. Sudah itu setelah keluar, teman kamu Pika membuka pintu. Apa yang terjadi kalau pintunya dibuka? Ada keterkaitan gaya dan gerak. Yang terjadi apa? Gaya dorong. Nah, kalian lihat lagi tadi Pika mau keluar, kursinya didorong ke belakang. Nah, itu adalah contoh gaya dorong. Setelah dari luar, Pika mau duduk kembali. Kursinya diapakan sama Pika? Apa yang terjadi? Gaya. Nah, silakan hasil pengamatan kalian ditulis. Hasil diskusi kalian silakan dipresentasikan ke depan. Kelompok mana dulu yang duluan maju? Ayo, kelompok 2. Ayo, Ketika menutup pintu. ada gaya apa? Ada gaya dorong. Ya. Tarik. Ada gaya. Oke, tepuk tangan dulu. Kita sudah mengerti tentang gaya dan gerak. Sudah. Kita lanjutkan ya. Di halaman 126, Siti dan Lani sampai ke bengkel sepeda. Sambil menunggu pekerjaan bengkel menambal ban sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat Siti asik bercerita, tiba-tiba Lani berteriak sambil menunjuk ke atas. Ada angsa terbang. Nah, cantik ya, kata Lani. Siti menjadi teringat bahwa dia pernah membaca cerita fiksi dengan judul Angsa dan Telur Emas. Nah, berikut cerita yang pernah Siti baca. Nah, silakan kalian baca cerita Angsa dan Emas di halaman 127. Oke, silakan dibaca. Seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan Dari cerita tadi, apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwa kita sebagai manusia harus selalu bersyukur. Kita tidak boleh serakah ya. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 129. Di sana pertanyaannya, siapakah nama tokoh utama dalam cerita? Ayo, siapa yang tahu? Siapa tokoh utamanya tadi? Cerita yang kalian baca tadi. Nomor 1, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Ayo, kelompok mana yang mau jawab? Ayo, silakan kelompok 2. Siapa? Ya, yang tokoh utamanya di dalam cerita adalah si petani. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagaimana sikap yang dimiliki tokoh utama?
Ayo silakan kelompok berapa? Ayo kelompok 3. Serakah tidak bersyukuri. Ya, jadi sikap yang dimiliki tokoh utama itu adalah serakah, tidak mensyukuri apa yang sudah dia miliki. Oke, sampai di sini. Ada yang belum paham? Kelompok yang di belakang masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Bu. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke. Ayo mari kita simpulkan materi kita hari ini. Yang pertama tadi hubungan antara gaya dan gerak. Contohnya ada gaya do, gaya tarik. Nah, selanjutnya apa tadi? Mengenal tokoh yang ada di dalam cerita fiksi. Nah, di dalam cerita fiksi tadi siapa tokoh utamanya? Adalah si petani. Nah, bagaimana sikapnya si petani? Tadi kita sebagai manusia selalu bersyukur apa yang kita miliki. Kita tidak boleh serakah. Mengerti ya? Sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Kegiatan selanjutnya, silakan kalian baca materinya di halaman 131 ya. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini untuk materi kita di hari ini. Kita sambung lagi besok ya. Silakan dibaca materinya di halaman 131. Belajar di rumah ya. Silakan dirapikan, dimasuk ke dalam tas dan kembali ke tempat semula. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa kalian senang? Senang. Alhamdulillah. Belajar terus, semangat terus biar kalian menjadi anak yang pintar. Sebelum kita pulang, silakan buatlah mimpi doanya. Salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wrong.